Halo bos, di video ini gue akan ngobrol sama dua orang teman gue dari komunitas Ngopi 1 Miliar. Kita akan bicarakan tentang resesi. Resesi ini kan lagi banyak diomongin ya sekarang ya, mengatakan bahwa Indonesia mau resesi. Sebenarnya pengertian gue, resesi itu berarti krisis moneter gitu ya, nggak ada uang dunia ini. Nah, gue mau nanya sama temen gue dua orang ini. Dia adalah konsultan keuangan, dia juga punya komunitas. Nah, dari komunitas namanya, dia juga, gue mau ngobrol sama dua orang temen gue ini. Mereka ini adalah ahli financial planning, konsultan keuangan dari komunitas Ngopi 1 Miliar. Gue pengen tanya, sebenarnya kalau kita lagi resesi, itu kita ngapain sih? Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam resesi ini? Tonton terus video gue akan ngobrol-ngobrol sama mereka berdua. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Jadi gue hari ini ditemenin sama dua orang temen gue nih. Nari Ngopi 1 Miliar komunitas. Ada Ayu dan ada Ani. Halo Ayu, Ani. Halo. Hai. Mereka dua ini temen gua diskusi kalau gua mau nanya-nanya tentang duit. Bagaimana? Mereka berdua ini adalah konsultan keuangan. Komunitas Ngopi 1 Miliar sering gue intip di Instagramnya tuh, lu pada follow deh. Kalau lu pengen tahu tentang financial, ngatur duit bagaimana, sebaiknya hidup ini, duit ini diapain sih? Apakah gua mesti nabung? Apakah gua mesti apain aja, lu follow Ngopi 1 Miliar. Ini temen gue baik, pinter-pinter, jago-jago. Mantap. Jadi, thank you Ayu, Adi, mau gua Zoom. Gua ada satu, sering gua baca akhir-akhir ini ya. Ya. Namanya resesi. Ini kan dengar kata-katanya ngeri banget ya. Katanya resesi itu iya, Bang. nggak ada duit. Ya kan? Kata negara nggak ada duit. Terus kita akan, pokoknya ngeri banget deh. Kita akan bangkrut negara. Gitu kali ya. Gitu ya. Terus resesi, cari duit susah. PHK akan banyak. Kita mau dapetin duit susah. Mungkin dari yang nonton sekarang ada yang mungkin kena PHK. Terus kalau misalnya kita entrepreneur, kita punya usaha, usahanya drop banget. Gue sendiri ada beberapa usaha gue drop banget, bos. Ya kan, proyek gak ada, jualan juga turun. Nah, ini resesi. Nah, dan ini lagi heboh. Pertanyaan gue tuh, resesi ini, dalam video ini gue pengen tahu sebenarnya kita ini mesti gimana secara finansial, kita ini mesti gimana sih kalau resesi ini. Nah, gue hari ini ngobrol, mau nanya sama Ayu, sama Ani, biar gue pinter, biar gue diterangin gimana caranya mesti ngapain resesi. Jadi, pertama gue mau tahu resesi itu sebenarnya apa sih? Pengertiannya resesi itu apa? Resesi itu kalau misalnya satu negara itu udah melalui, jadi pertumbuhan ekonominya itu selama 2 kuartal berturut-turut tuh minus, dan kita sudah melewati kuartal kedua yang minus nih. Berarti kan sudah dinyatakan juga ya sama ibu kita Kartini, bukan Ibu Menteri ya, Ibu Sri, Ibu Sri. Ya, kita juga sama Ibu Menteri per akhir September ini kita memasuki resesi gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi 2 kuartal berturut. Kuartal. Artinya berarti negara ini minus. Dua berturut-turut, itu baru dikatakan resesi. Berarti kalau negara minus tuh ibaratnya kalau lagi bisnis tuh rugi gitu, duitnya berkurang gitu ya? Iya, jadi kalau yang ini sih katanya berbeda ya sama tahun 98 gitu. Kalau tahun 98 dia murni karena memang faktor ekonomi. Kalau tahun ini karena resesi karena pandemi gitu. Gitu kan. Jadi pandemi ini karena kesehatan. Karena kesehatan gitu, bukan murni karena faktor ekonomi gitu. Dan
good newsnya sih bukan cuma kita aja ya yang resesi gitu. Jadi ada beberapa negara di belahan dunia lain tuh mereka juga udah resesi. Bahkan udah menyatakan resesi jauh sebelum kita gitu. Jadi sebenarnya negaranya masih berdiri kan, seperti yang udah duluan tuh kayak Malaysia sama kayak Singapura. Mereka kan sudah lebih dulu menyatakan resesi ya dibanding kita gitu. Sekarang alhamdulillah negaranya masih ada ya. Wah, kita takutnya aduh negaranya hilang apa gimana gitu. Bangkrut nanti negaranya. Negaranya gitu kan. Ngeri kan? Iya, sebenarnya Ngeri ya. nggak apa-apa dari segi ekonomi. Cuma karena pandemi ini mengharuskan kita melakukan segala sesuatu di rumah aja, jadinya pelaku-pelaku bisnis kehilangan pasarnya gitu. Pelaku bisnis yang offline ya, yang offline. Kalau yang online mungkin sekarang lagi menikmati hasilnya, bener ya? Iya. Benar. Karena kan kalau kita lihat ada bisnis yang booming kan, justru selama masa pandemi ini ada bisnis yang booming, ada bisnis yang emang jatuh begitu. Berarti kan sebenarnya uangnya masih beredar gitu. Cuman tempatnya aja yang beda gitu. Biasanya beredar di A, sekarang beredar di B dia gitu. Bener juga ya. Iya kan? Yang turun, uangnya sih ada gitu ya. Cuman uangnya kalau ada. Nah, kalau minus ini kan berarti turun, ya kan? Terus akibatnya kalau yang kita baca, yang gue baca nih, PHK di mana-mana, bisnis turun di mana-mana. Iya. Kayaknya ini gue gimana ya nyiapin? Terus langsung pertanyaan gue tuh yang paling gede, gue mesti gimana? Gue mesti ngapain gitu loh? Katanya, ya kan? Ini sampai akhir tahun bahkan bisa terus ini sampai akhir yang namanya kita kembali ke normal sebelum pandemi itu, katanya itu bisa mungkin 2021. Nah, ini gak usah dulu jauh-jauh kita sampai akhir 2021, yang penting kalau selamat ya, sampai situ ya. Tahun aja. Sampai akhir tahun aja, ya kan? Ya, kita sih optimis selamat, katanya vaksin udah ada tuh ya. Vaksin, amin. Ya. Amin gitu ya. Nah, sampai akhir 2020, gue ini mesti ada tips gak ya? Gue ini mesti gimana? Apa yang bisa best things yang bisa gue lakukan menyambut resesi kita yang indah ini? Menyambut. Itu gue suka banget kayaknya ya. Iya. Itu gue suka banget spirit lo bang, positif gitu ya. Gue suka banget spiritnya. Ya, mari kita sambut resesi Nyambut. dengan happy kan? Iya. Kan juga gak bisa diapa-apain lagi kan, kita sambut kan. Cuma gue pengen tahu dari lu berdua kan, secara finansial lu kan berdua temen gue pinter-pinter soal lu berdua konsultan keuangan. Apa yang mesti gue lakukan menyambut resesi yang akan datang ini? Bentar lagi akhir September. Iya, siap. Ini sekarang udah akhir September ya, kebetulan ya. Kita udah mau Q4 nih ya. Udah terakhir ya. Udah masuk quarter akhir nih kita. Iya. Nah, yang pertama sih, ini siapa duluan? Yang mau siapa jawab? Nih? Ayu, Ani? Agak delay. Kalau yang paling penting sih ya, memang kita balik lagi ke yang harus kita siapin adalah basic needs kita, Bang. Kebutuhan yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak ya kebutuhan primer kita lah, sandang pangan papan gitu ya. Itu yang harus diutamakan gitu kan. Terus sama kalau dari segi keuangan, kan waktu dari awal-awal pandemi pun seluruh konsultan keuangan di luar sana tuh pas udah menggaung-gaungkan yang namanya siapin dana darurat gitu kan. Ya itu yang harus tetap kita jagain gitu kan. Harus kita perkuat terus nih gitu. Apalagi sekarang tadi itu kan katanya nggak tahu nih sampai kapan gitu, bisa paling cepet mungkin akhir 2021 gitu. Jadi yang harus kita perhatiin ya kebutuhan basic kita, kebutuhan kan kita kudu makan ya tiap hari ya, Bang. Ya. Kudu makan gitu. Tadi itu ya sandang pangan papan. Terus sama kalau dari keuangannya ya dana darurat, sama yang nggak kalah penting ya proteksi diri ya, karena kan ini krisis kesehatan.
Benar. Begitu. Silakan Pak Yu kalau mau ditambahkan. Iya, itu bukan teori dari kita ya. Basic needs itu teori dari hierarki Maslow gitu. Teman-teman kalau mau googling bisa tuh teori hierarki Maslow. Di mana kita itu kudunya nyiapin buat pondasinya dulu. Pondasinya Maslow itu adalah rasa aman, perasaan aman kita, physiological needs gitu ya, physiological needs. Termasuk tadi yang udah Kak Ani bilang, makanan, terus tempat tinggal gitu. Itu seharusnya kita jagain dulu nih yang paling awal gitu. Oke. Jadi kita punya 5 protokol kesehatan. 5 protokol kesehatan di new normal. Ini kita sharingnya waktu itu pas lagi kesehatan finansial. Baru new normal ya, Yu ya? Yes. Protokol kesehatan finansial di new normal. Nah, ini kita pernah bikin ini. Waktu itu lagi baru-baru bulan Juni-Juli ya, Yu ya? Terus, nah, sekarang kan PSBB lagi nih ya, Jakarta gitu kan. Kita balik lagi ke PSBB total. Nah, ya ini masih relevan ya. Jadi yang pertama harus kita siapin nih. Tadi udah kita omongin juga ya. Pertama adalah kita back to basic. Jadi ini mengacu sama teori hierarki Maslow. Teman-teman pasti pernah dengar dong ya, hierarki Maslow ya kan ada piramidanya nih kebutuhan manusia. Nah, ada psychological needs, safety needs, belonging and love need, esteem need, sama self-actualization. Jadi, yang harus kita perhatikan sekarang ini adalah yang basic needs-nya nih, yang 2 piramida bawah ini nih ya, psychological sama safety needs gitu. Ya ini kan emang sebenarnya kebutuhan basic ya gitu. Mungkin teman-teman, ya emang iya, basic needs mah kita tiap hari harus makan, minum gitu kan, harus punya tempat tinggal yang enak, harus merasa aman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman merasa ini kayaknya dari dulu emang begitu deh gitu kan. Padahal belum tentu ya. Dulu tuh kita suka kadang-kadang loncat ya. Yang basic needs-nya belum terpenuhi, kita tiba-tiba udah loncat ke self-actualization gitu kan. Tiba-tiba kita merasa perlu untuk yang namanya mengejar konser band favorit kita gitu kan. Akhirnya klik lah pay later walaupun uangnya belum ada gitu kan. demi esteem needs itu tadi ya. Jadi ada 3 kan, ada basic, psychological sama self fulfillment. Itu tuh self actualization. Self actualization demi self actualization itu kita rela beli gitu ya maksudnya ya. Kalau dulu walaupun dulu ya, itu kan yang old ya. Ini yang barunya ya kita tuh bener-bener ya hikmah dari kita disuruh di rumah aja ya kita kan jadinya tahu kan sebenarnya gue tuh butuh berapa sih gitu kan. Gue tuh kebutuhan bulanan gue tuh sebenarnya berapa gitu yang bener-bener bulanan gitu kan, yang bener-bener basic ya tadi itu kan, yang makan minum gue perlu berapa sih gitu kan. Kalau sekarang kan nambah kuota paling ya, langganan wifi mungkin ya, karena itu jadi basic needs juga gitu kan. Terus ya kalau dulu tuh kita self actualization ya nggak cuma ngejar konser ya Bang Riki ya, kita kan juga kadang-kadang ngejar konten ya Bang. Wih, ada kafe baru buka, itu Instagramable banget gitu. Iya kan gitu. Jadi pulang kantor atau weekend, kayak harus banget kita memenuhi timeline sosial media kita tuh harus dipenuhi dengan konten-konten menarik gitu. Nah, artinya kalau sekarang ini ya, coba kalau sekarang kita lihatlah needs-nya, kita back to basic dulu deh, yang lain pending dulu deh, gitu ya. Pending dulu, ntar dulu ya, kita nyetok beras dulu ya teman-teman ya. Nyetok beras, sama satu lagi nih, kebutuhan safety needs tadi itu ya. Tadi kan ada basic needs sama yang, nah ini safety needs, security, dan kita kan harus merasa aman ya. Kita harus punya perasaan aman gitu kan, apalagi nih lagi kayak begini nih, yang namanya mental health terguncang juga ya kan, kita jadi deg-degan, was-was gitu kan kalau tiap keluar rumah. Nah perasaan aman itu ya dari mana ya, dari salah satunya adalah kita punya
yang namanya dana darurat ya. Ini dari awal pandemi nih semua konsultan keuangan udah menggaung-gaungkan ini nih, hey ingat dana darurat ya, yang kemarin kepake tuh buat ngejar konten gitu ya, ayo penuhin dana darurat gitu. Sama satu lagi rasa aman, safety needs gitu kan. Safety needs ya salah satunya adalah dengan kita punya insurance gitu, karena kan sekarang krisis kesehatan ya Kak. Jadi kesehatan tuh berharga banget ya. Ya kemarin-kemarin udah berharga sih sebenarnya. Cuman sekarang kan jadi kayak 10 kali lipat lebih berharga gitu. Oke, berarti ada safety needs, ada apa tuh namanya itu? Food, water, itu basic needs ya? Iya, basic needs gitu, Bang. Dana darurat. Jadi ini kan kita juga dapat kita juga belajar dari Safir Senduk gitu kan. Itu juga guru kita. Di sini Mas Safir ini menyarankan kita untuk fokus sama kebutuhan yang penting dan mendesak gitu teman-teman. Pentingnya tuh seperti apa? Penting tuh udah pasti yang penting tuh makanan seperti yang tadi Kak Ani bilang ya. Terus yang penting lagi tuh apa sih sekarang seperti produk-produk sanitasi gitu kan. Itu semuanya penting. Hand sanitizer itu semuanya penting. Sama wifi gitu ya misalnya. Terus yang mendesak itu seperti kompor kita rusak gitu ya teman-teman. Kan kita nggak mungkin nggak masak ya. Masa kita mau beli terus gitu kan. Pertama itu kalau beli makanan di luar itu kan potensi bocor nih keuangan kita ya kan. Jadi mendingan ini mendesak banget, kita harus beli kompor. Kalau misalnya emang udah nggak bisa dibenerin lagi ya. Tapi kalau masih bisa dibenerin ya udah benerin kompornya gitu teman-teman. Nah seperti saya kemarin tiba-tiba lemarinya rusak, ambruk gitu. Ini emang ada aja gitu kan ya. Emang kalau lagi masa-masa kayak gini ada aja gitu ya uang harus dikeluarin. Nah itu kan kita ambilnya dari mana teman-teman? Uangnya kan diambil dari dana darurat, bener ya? Dari dana darurat gitu. Oke. Keadaan-keadaan mendesak seperti ini gitu. Nah tapi balik lagi, saya kan lemarinya rusak ya, bukan berarti saya harus beli lemari yang 100 juta ya Bang? Iya dong. Ya jangan. Bangkrut kita nanti, ya kan? Duitnya sih ada, duitnya sih ada. Cuman bentar lah. Oh iya, aku gitu ya. Duitnya ada. Tapi kan buat tahan dulu. Iya gitu. Nah, tahan dulu ya. Benar-benar. Jadi kita beli lemarinya memang sesuai kebutuhan aja, kebutuhan yang seperti apa gitu ya, nggak perlu juga yang harus yang keren, harus yang mahal gitu. Kalau sekarang modelannya tuh kebiasaannya tuh ngedekor ulang. Bener ya, ngedekor ulang kamar jadi ruang kerja gitu. Nah itu kayaknya coba dipertanyakan lagi apakah sepenting itu dan semendesak itu teman-teman gitu. Gue butuh pernak-pernik di sini, gue butuh hiasan di sini. Kenapa tuh kalau lagi ngedekor ulang tuh? Iya, karena sekarang WFH, jadi tuh pada ngide kayaknya gue harus membangun sebuah home office gitu. Yoi. Nah, kembali lagi ya teman-teman, pertanyaannya adalah apakah sepenting itu dan apakah semendesak itu gitu. Pada saat lu mau belanja, lu pokoknya nanya nih, penting dan mendesak nggak? Iya. Ya kan, bye-bye ngeluarin duit gitu ya, bye-bye lagi resesi. Benar gitu. Kalau tips dari aku ya, tadi yang kalau mau bangun home office tadi itu ya, mendekor home office, ya kita ambil resource yang kita udah punya aja di rumah. Kita punya apa sih di rumah? Karena kadang-kadang gini loh, kita tuh suka, waktu dulu tuh ya, kita kan suka beli barang, beli aja mumpung lagi diskon gitu kan. Tapi kita suka lupa makainya, ini kayak jarang gue pakai ya barang ini, kok gue punya barang ini ya gitu. Nah coba teman-teman cari dulu di rumah ada barang apa. Oke. Ngirit ya. Gitu. Ya, ngirit ya. Karena home office saya bangun berdasarkan apa yang dipunya oleh ponakan saya. Ada meja ya. Meja anak-anak tuh yang buat gambar ya. Amat itu jarang dipakai. Ini sayang banget sih gitu. Oke. Basic. Itu yang susah tuh memang tuh. Gitu. Tapi kita harus coba demi resesi. Iya. Karena ini udah lagi berat semua, kita harus coba back to basic. Wajib. Mau nggak mau. Bisa Bang.
Yang penting bisa makan. Masalah kebiasaan aja kok ya. Ya. Iya, benar. Oke. Next Oke. ya. Nomor 2 sekarang. Jadi pertama back to basic. Nah, nomor 2. Protokol kesehatan nomor 2, anti cicil-cicil club. Nah, dari teman-teman yang udah sekarang masih punya adalah ya udah lunasin aja cicilannya ya. Lunasin. Terus jangan nambah cicilan baru. Ini dalam sih gua. Kalau kenapa lu langsung menatap nanar gitu? Gua bacanya anti cicil-cicil klub. Enggak, soalnya rata-rata orang pasti punya cicilan kan. Ya. Nah, cicilan itu kadang-kadang nyekek terus bikin sakit perut tuh nggak lo? Itu ya kan dia. duit baru gajian cuma numpang lewat, habis buat nyicil kan. Nah, karena ya dulu kan apalagi kalau sekarang kena waktu... PHK. Udah sekarang kena PHK nggak bisa nyicil lagi kan, ribet tuh. Nah, gue mau tanya nih anti cicil-cicil nih. Lu maksudnya bilang lu anti nyicil? Gak boleh nyicil tuh haram buat lo, gimana sih? Gak anti cicil-cicil klub? Boleh. Kan nyicil boleh. Nah, pertanyaan gue juga gitu. Kalau misalnya gue sekarang lagi ada cicilan, ini kalau ini gue baiknya gue terusin atau gue jual? Gak boleh gue jual? Atau gimana nih? Ini berat nih soalnya gue. Bisa lu jual nggak? Berat barangnya? Ya? Berat nih. Lu bilang cicilan tuh harus dilunasin dulu atau gimana nih? Atau ya, gue jual aja mendingan? Jadi gini maksudnya. Bisa lu jual? Bisa jual. Nah, jadi gini maksudnya anti cicil-cicil club ini kita fokus sama cicilan yang udah ada. Jadi kalau cicilan yang udah ada, ya udah kita lanjutin aja gitu. Tapi kita jangan tergiur sama cicilan baru gitu. Jadi kita fokus sama yang udah ada aja. Nah, cicilan apa sih yang kemarin-kemarin itu kok bikin boncos gitu ya? Ya seperti kemarin tuh ada yang ternyata banyak ya, saya juga baru tahu nih. Kalau kemarin-kemarin itu tuh traveling keliling Eropa, keliling Amerika, itu ternyata pakai kartu kredit loh, teman-teman. Bayar pesawatnya, ada pay later. Iya, terus pakai pay later gitu ya. Ternyata itu pakai kartu kredit. Terus sama dia diubah jadi cicilan tetap selama setahun mungkin atau selama 2 tahun gitu ya. Bukan yang nggak boleh ya, tapi sebenarnya kembali lagi ke fungsi kartu kredit itu. Apakah iya buat untuk mencicil liburan kita gitu. Kalau liburan kan idealnya kita ada dulu uangnya, baru kita spend untuk liburan gitu ya teman-teman. Jadi jangan dibalik, nggak ada uangnya, terus kita foya-foya gitu. Tapi uangnya ada dulu, baru kita liburan gitu teman-teman ya. Bukannya liburan nggak boleh gitu, tapi siapin dulu nih kita punya budget berapa gitu teman-teman. Nah tadi pertanyaan lo apa Bang? Nah kalau sekarang ini kan nah, pertanyaan gue gini, nih gue punya cicilan gue tuh cekek, padahal gue takut kan, artinya ini sampai November, gue mau saving kan, tapi kemarin tuh gue hilaf, gue udah keburu nyicil nih, ya hilafnya gue udah keburu beli di mobil nih. Ya kan hilaf gue, atau mau jangan mobil lah, atau handphone atau apapun itu ya. Nah, cicilan ini mendingan gue jual apa gue terusin? Nah, kalau barangnya lo, kalau misalnya handphone sih, kalau bisa dijual ya dijual aja Bang. Gitu ya. Terus gitu, gue nggak nelfon orang dong. Ya ganti, jangan yang semahal itu handphonenya. Mending downgrade. Kalau cicilannya bikin pusing ya? Iya. Kalau mencekik. Jadi misalnya lo beli HP-nya yang 20 juta, ya kan? Nah itu kan lumayan. Downgrade lah. Kalaupun dijual kan dia harganya masih oke tuh, karena baru beli, baru dipakai 3 bulan. Kelihatan orang dong, gue, bangkrut nih orang, kasihan dia lo tadi iPhone jadi. Dibiarin aja, kan dia nggak gitu kan? Cicilan lu.
tapi cicilan itu harus dilunasi, intinya gitu. Either lu lunasi atau lu buang aja tuh cicilan. Lu hempaskan dalam hidup lu gitu. Iya. Soalnya bikin sakit kepala tuh. Asli. Ya kan? Asli. Iya. Asli, gue pusing banget tuh. Banyak yang masuk pertanyaan ke gue, bang, gue ada cicilan utang gini, cicilan lagi, ada utang lagi, ada ini. Utang tuh, nah kalau sama utang sama orang lain, gue pernah minjem. Tapi ini konteksnya ini cicil-cicil ya. Pokoknya lu kalau mau cicilan lah yang lu rawat itu cicilan yang memang masih bisa lu bayar. Kalau memang lu udah nggak dapet uangnya lagi dalam rangka resesi ini, dalam rangka resesi kayak ada perayaan resesi ya. Dalam suasana resesi, menyambut suasana resesi ini, ya kan? Kita jual aja dulu, boleh, atau kita lunasin. Boleh. Intinya jangan nambah gitu ya. Iya. Jangan nambah cicilan. Iya, benar. Sebenarnya yang harus lo fokusin adalah gimana caranya ngelunasin cicilan konsumtif kayak tadi ya, cicilan handphone gitu kan. Itu kan konsumtif kan. Atau lo ada nyicil apa? Ya yang kemarin abis liburan gitu kan. Nah itu kalau misalnya ada barang yang bisa dijual, tadi lu bilang ada barang yang bisa dijual buat ngelunasin cicilan liburan lo kemarin, ya nggak apa-apa jual aja. Jadi kan lo nggak terbebani banget gitu loh, kan mengurangi cicilan konsumtif lo gitu. Kalau cicilan lo adalah cicilan rumah, ya rumah kan memang lo tempatin kan, itu kan cicilan produktif gitu. Nah itu nggak apa-apa, lo harus terusin justru. Kalau nanti lu diusir dari rumah kan gitu. Jadi prioritas gitu. Terus lu jangan nambah cicilan baru lagi. Maksudnya gitu tadi kata Kak Ayu ya. Yang udah berjalan ya kita tetap, itu kan tetap kewajiban ya, tetap kewajiban kita kan harus kita penuhin gitu kan. Kalau misalnya ada yang bisa kita lunasin dengan menjual barang misalnya kan ya udah lunasin aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak rumah gitu kan, ya alhamdulillah dapat rezeki nomplok ya bisa lunasin rumah sih nggak apa-apa banget. Ya. Gitu. Gitu bang. Gitu. Lu jangan nambah cicilan baru. Karena tuh sekarang kan juga banyak penawaran ya. Kalau lo perhatiin mungkin di handphone lo suka ada nawarin cicilan ringan KTA segala macem gitu. Nah itu jangan diambil ya. Jangan ya. Tahan emosi lo tuh. Tahan emosi. Tahan. Kontrol emosi. Itu yang penting. Masuk tadi yang lo bilang itu kalau misalnya emosi ya, ini masalah emosi. Masalah kalau gue jual HP gue, jadi nanti gue kelihatan bangkrut dong gitu ya. Iya, itu juga ya. Tapi audiens gue sih kayaknya nggak ada temen yang suka nonton channel gue sih kayaknya udah banteng semua sih. Gue yakin tuh. Soalnya kalau itu mau bodo amat orang ngomong apa ya kan. Duduk aja kan kalau audiens lo kan. Tribe-nya Bang Ricky, seruduk aja. Siap. Nggak ada peduli orang mau ngomong apa, bodo amat ya kan. Biarin aja.